Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas pasar bebas. Pasar bebas terjadi karena adanya globalisasi, yaitu situasi di mana pertukaran informasi dan perdagangan antar negara berjalan dengan lancar. Kelancaran hubungan antar negara yang saling menguntungkan mendorong negara-negara untuk meningkatkan hubungan dagang. Negara-negara sepakat mengurangi tarif atau bahkan menghilangkan tarif terhadap barang ekspor dan barang impor sehingga tidak menjadi hambatan perdagangan internasional. Pasar bebas adalah suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Dapat disebut juga di dalam sistem ekonomi pasar bebas, para penjual maupun para pembeli benar-benar memiliki kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Setiap individu, masyarakat maupun perusahaan dapat memiliki berbagai jenis sumber produksi maupun alat-alat produksi. Tetapi walaupun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak benar-benar bebas. Terdapat aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Bentuk-bentuk pasar bebas. Yang pertama ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga ada Uni Eropa atau biasa disebut MEE. Selanjutnya ada ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. Mari kita simak, kita akan membahas satu persatu. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara ASEAN. Tujuan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN. Yang kedua ada AFTA. AFTA merupakan suatu singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di ASEAN untuk dapat menciptakan suatu zona perdagangan bebas. Adapun negara yang menjadi anggota AFTA pada awal berjumlah 6 negara yang secara resmi, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara yang menjadi anggota ini semakin bertambah dengan seiring bergabungnya negara lain ke dalam ASEAN, yaitu negara Vietnam di tahun 1995, negara Myanmar, dan negara Laos di tahun 1997, serta negara Kamboja di tahun 1999. Ini membuat negara yang menjadi anggota AFTA menjadi 10 negara. Tujuan AFTA yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang keempat, menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduk ASEAN. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara-negara Eropa. Uni Eropa merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa disingkat dengan ME. Tujuan dari ME, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota ME. Selanjutnya adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra.
Pembentukan APEC diusulkan oleh Bob Hawke yang waktu itu menjabat Perdana Menteri Australia. Anggota APEC terdiri atas 18 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Chili, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Tujuan APEC atau ASEAN Pacific Economic. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, merupakan tempat usaha negara maju untuk bantu negara berkembang. Selanjutnya, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Kemudian, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang terakhir, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.